Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanjila Brata dengan NIM 21060010 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 7, yakni tentang pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi dari buku Gregory Mankiw. Baiklah, untuk materi yang pertama, yakni tentang modal pertumbuhan solo. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, biasanya para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau PDB yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Lalu, eh, model pertumbuhan solo ini menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu, di mana tugas utama kita adalah mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan model pertumbuhan solo. 7.1 akumulasi modal, yakni di mana seperti yang kita tahu, model pertumbuhan solo itu dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Maka kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Penawaran barang dan fungsi produksi, di mana penawaran barang dalam model solo didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal angkatan kerja. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input angkatan kerja L, modal, yang mana angkatan kerja merupakan L, modal merupakan dari K atau kapital dan teknologi produksi, ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu, di mana kita dapat representasikan aljabarnya, yakni Y sama dengan F fungsi dari K, L. K merupakan kapital dan L merupakan labor. Lalu, model pertumbuhan solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti akan kita lihat di mana asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Kita ingat kembali bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika kita tambahkan ke persamaannya, yaitu Z. ZY sama dengan fungsi dari ZK, ZL. Y merupakan pendapatan, F merupakan fungsi dari K, dan L merupakan input, di mana K tadi itu modal, L itu merupakan tenaga kerja. Lalu asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Lalu kita set Z sama dengan 1 per L. Dalam persamaan tersebut kita akan mendapatkan yaitu Y per L sama dengan fungsi dari K per L, 1. Skala pengembalian konstan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Sehingga Y sama dengan Y per L adalah output per pekerja dan K sama dengan K per L adalah modal per pekerja. Sehingga fungsi produksinya yaitu Y sama dengan fungsi dari K, di mana FK sama dengan F fungsi dari K, 1. Lalu,
fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja. K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan fungsi dari K. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. J produk marginal modal jika produk marginal modal adalah J produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Di sini juga terdapat kurva dari produk marginal modal, di mana fungsinya yaitu MPK sama dengan fungsi dari K ditambah 1 dikurang fungsi K. Terlihat dari kurva yaitu produk marginal modal yang semakin menurun. Lalu selanjutnya kita akan membahas yakni tentang permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Output pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I, di mana Y sama dengan C ditambah I. C merupakan konsumsi dan I merupakan investasi. Persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Model Solo mengasumsikan bahwa setiap orang menabung sebagian S dari pendapatan mereka dan mengonsumsi sebagian 1 kurang S fungsi konsumsi sederhananya yakni C sama dengan 1 dikurang S kali Y. Lalu kita asumsikan tingkat bunga S sudah baku. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi berpengaruh terhadap investasi, substitusikan 1 dikurang S Y untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional. Yakni kita dapatkan representasi aljabarnya Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y ditambah I. Dan kita dapat ubah lagi menjadi I sama dengan S Y. Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan yang dimana sudah kita pelajari di bab 3 sebelumnya. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut ini ada 2 kekuatan yang dapat mempengaruhi persediaan modal, di mana 2 kekuatan tersebut yang pertama yaitu ada investasi dan depresiasi, di mana investasi itu merupakan pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Depresiasinya yakni menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan S kali Y, yang mana kita dapatkan fungsi dari sini tadi. Jadi, kita substitusikan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, di mana I sama dengan SFK. S fungsi dari K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan atau S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah fungsi dari K. Investasi adalah S fungsi dari K. Dan konsumsi adalah fungsi K dikurang S fungsi dari K. Di sini kita dapat terlihat dari kurvanya, di mana garis vertikal ini yakni merupakan Y dan horizontal merupakan K atau kapital, di mana Y ini merupakan tiap pekerja. Lalu di sini juga terdapat C merupakan tiap pekerja dan investasi. Lalu ada I merupakan tiap pekerja dan terdapat output fungsi dari K. Selanjutnya yaitu depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal, yakni delta K sama dengan I dikurang delta kecil K,
di mana simbol ini merupakan simbol delta K kecil, yang di mana biasanya untuk menunjukkan rumus dari sebuah depresiasi, di mana delta K merupakan perubahan persediaan modal, I merupakan investasi, dan delta K merupakan depresiasi. Ini kita bisa baca delta kecil atau delta aja. Karena ini merupakan delta kecil, delta dalam huruf kecil, dan ini merupakan delta dalam huruf besar. Lalu kita ingat bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi, dapat kita tulis seperti yang di bawah ini, yaitu delta K sama dengan S fungsi K kurang delta K. Lalu, di mana I-nya tadi ini kita ubah fungsinya menjadi S fungsi dari K. Seperti yang kita ketahui di rumus di sini, di mana persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Jadi, depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal. Di sini juga terdapat kurva depresiasi, di mana garis vertikal ini merupakan delta K, dan garis horizontal merupakan K, dan terdapat garis yakni dari delta K, merupakan dari depresiasi. Selanjutnya, yakni kondisi mapan atau K bintang. Equilibrium jangka panjang perekonomian. Dari kurva ini, kita dapat melihat bahwa garis vertikal merupakan investasi dan depresiasi, dan horizontal yakni modal tiap pekerja. Pada K bintang, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Depresiasi delta K. Di garis kemiringan ini disebut dengan depresiasi atau delta K. Di bawah K bintang, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Pada K bintang, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Lalu, di atas K bintang, depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal turun. Di mana dalam kurva ini kita lihat bahwa seperti yang dijelaskan, ketika awalnya itu berada di K1, di mana jika investasi melebihi depresiasi, maka persediaan modal akan tumbuh, dan K1 akan menuju ke K bintang. Lalu, jika depresiasi melebihi investasi, maka akan menyebabkan persediaan modal akan menurun, dan K2 akan berpindah ke K bintang, di mana persediaan modal tiap pekerja tersebut akan berkurang. Jadi, bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Dalam model slow ini, kita dapat lihat bahwa menunjukkan jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Di sini kita lihat kurvanya, yaitu garis vertikal terdapat investasi dan depresiasi, yakni garis ini terdapat I bintang sama dengan delta K bintang. Lalu di garis horizontal terdapat K1 bintang dan K2 bintang, yakni modal tiap pekerja atau K.
Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Jadi awalnya eh, modal tiap pekerja itu berada di K1 dengan tingkat investasi dan tingkat investasinya yaitu berada di I bintang. Lalu karena adanya tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Lalu K berubah menjadi K2 bintang. Jadi akan berpindah menuju ke K2 bintang. Selanjutnya yaitu 72 tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Y sama dengan C ditambah I dan disusun ulang, atau kita ubah persamaannya, yaitu C sama dengan Y dikurang I. Lalu persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah fungsi dari K bintang, di mana K bintang adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi delta K bintang. Mensubstitusi fungsi K bintang dan untuk Y dan delta K bintang untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan yakni C bintang sama dengan fungsi dari K bintang kurang delta K bintang. Di mana delta K bintang ini merupakan investasi, seperti yang kita ketahui, investasi merupakan sama dengan depresiasi. Konsumsi pada kondisi mapan. C bintang sama dengan fungsi dari K bintang dikurang delta K bintang. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output fungsi K bintang dan depresiasi delta K bintang. Konsumsi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K bintang emas dan konsumsi kaidah emas adalah C bintang emas. Di sini juga terdapat kurvanya pada konsumsi pada kondisi mapan. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis delta K bintang adalah delta. Karena dua kemiringan ini sama pada K bintang emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan delta. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi tertentu, seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Selanjutnya yaitu materi tentang pertumbuhan populasi. Pada model Solow, dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Jadi, untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup eh, dua sumber lain dari populasi ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan tingkat dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per kapita menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan delta adalah tingkat depresiasi, maka delta ditambah N, K adalah investasi impas atau break-even investment, jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Jadi, agar perekonomian ada kondisi mapan, investasi S fungsi K harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Delta ditambah N kali K. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solow ini dapat memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K bintang 1 ke K bintang 2. Di sini terdapat kurvanya. Seperti yang kita lihat, garis vertikal merupakan investasi atau investasi impas. Garis horizontal merupakan K atau modal per pekerja. Kita lihat di sini dikatakan kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal ke kondisi mapan dari K bintang 1 ke K bintang 2. Yang awalnya berada di K bintang 1 ini dengan kondisi delta ditambah N1 dikali K, lalu karena adanya tingkat pertumbuhan populasi, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi, ini menunjukkan mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K bintang 1 ke K bintang 2. Yang awalnya berada di sini, maka K bintang 1 ini turun menjadi K bintang 2, lalu berada di kondisi di sini. Dengan delta ditambah N2 garis kemiringan, delta ditambah N2K. Lalu pertumbuhan populasi atau N. Perubahan persediaan modal per pekerja, delta K sama dengan I dikurang delta ditambah NK. Jadi kita substitusikan S fungsi K untuk I sama dengan delta K sama dengan SFK dikurang delta ditambah N dikali K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika tidak memasukkan variabel N dalam persisi sederhana, kita sudah mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Lalu di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa di antaranya
delta K bintang mengganti modal yang terdepresiasi, yang dua sisanya N K bintang menginjakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Jadi, dengan adanya kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Di mana garis horizontal ini merupakan K atau modal pekerja dan vertikal ini merupakan fungsi dari K. Lalu di sini merupakan kondisi mapan di mana awalnya yaitu berada di K bintang dengan kondisi investasi impas delta ditambah N dikali K. Lalu karena adanya tingkat pertumbuhan populasi, jadi tingkat output proporsinya berkurang. Maka K bintang turun menjadi K bintang 1 dengan kondisi investasi impas delta ditambah N bintang kali K. Jadi, adapun poin-poin akhir tentang tabungan, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Jadi kesimpulan yang dapat kita ketahui yaitu meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.